Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di JavaScript. Pada bagian yang ke-18 kita akan membuat project yang kedua dari belajar kita, yaitu pembuatan dari kalkulator. Kita langsung ke materinya saja. Jika di materi sebelumnya kita sudah belajar menggunakan atau cara penggunaan dari dokumen.query selector all. Sekarang kita akan buat sebuah tampilan dari kalkulator. Yang pertama kita akan siapkan dulu cara pengetikan dari panelnya. Jadi di dalam sini kita punya sebuah panel. Jadi ini kita 0, nah ini 1, 2, 3. Sekarang bagaimana kalau kita klik 1, 0 itu sama dengan 10 dari dalam sini. Kalau 10 itu kan 1 dulu, kemudian baru 0. Sekarang kita ke ininya, kita akan tutup dulu yang ini. Kontrol, garis miring, kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini sudah 0. Kalau kita klik 1, maka dia akan tampil 1, kemudian ini 2, dan seterusnya. Caranya adalah kita lihat di dalam sini tampil dot value, kemudian ini untuk menampilkan di dalam value-nya. Untuk menambahkan ini kita bisa copy ini, copy, Ctrl C, kita copy, kita letakkan di dalam sini. Kemudian kita tambah, Ctrl S. Jadi ini ditambah ini, hasilnya taruh dalam sini. Misalnya di dalam sini ada 0. Kalau saya klik 1, maka dia akan ketemu 0, 1. Kalau saya klik 3, maka dia tampil 3. Kalau saya klik 4, maka dia tampil 4. Kenapa? Karena yang pertama 0, 1, 3, 4 ini akan ditambahkan dengan nilai yang baru. Kalau seperti ini cara pembacaannya adalah ini dulu, ditambah ini, baru disimpan di dalam sini. Jadi jangan bingung dengan model seperti ini. Jadi operasi matematika itu yang dijalankan yang kanan sama dengan, baru yang ini simpanannya, tempat naruhnya, wadahnya. Jadi wadah ini ditambah ini taruh dalam sini. Misalnya di dalam sini 0, 1, 3, 4 saya kalikan 7, berarti di dalam sini awalnya 0, 1, 3, 4 saya tambahkan dengan 7, hasilnya taruh di dalam sini. Nah ini ketemunya 0, 1, 3, 4, 7. Nah cara ini kalau ininya sama di dalam JavaScript itu boleh meringkas. Jadi ini dihapus. Kemudian di dalam sini saya tambahkan dengan angka tambah simbol plus Ctrl S. Nah ini sama. Kalau saya klik dalam sini 0, ini 1, ini 2, 3, sama 6, 8, 9. Nah ini menggunakan cara seperti ini. Sekarang, nah ini 0 di depan ini kan harusnya nggak ada. Bagaimana 0 di depan ini ketika klik 0 ini seperti ini, maka ini boleh, tapi kalau waktu di sini dia nggak boleh. Sekarang berarti caranya adalah kita tambahkan sebuah if dulu. Kita tambahkan if, kita cari yang if else. Kita cari yang if else. Nah, yang if else ini kita isi conditionnya di dalam sini tampil dot value kalau dia sama dengan petik 0. Kemudian yang ini kita isi, kita copy saja, taruh dalam sini. Kemudian yang plusnya ini kita akan hilangkan. Jadi btn.indexInnerHTML. Nah kalau else, kalau dia tidak sama dengan 0, ini kita akan pindahkan Ctrl X, kita taruh di bawahnya else. Ini maksudnya kalau nanti di dalam tampil .value nya itu sama dengan 0, maka yang tampil berarti button yang ditekan ditambahkan dengan ini. Kalau tampil .value nya bukan 0, yang akan ditambahkan adalah tampil .value plus tampil .value sama dengan tampil .value sama dengan tampil .value plus btn index inner HTML. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Misalnya ini waktu 0, saya klik 1, nah ini dia pindah 2, 3, 0, nah ini bisa. Kalau kita refresh, dalam sini kan 0. Kalau ini saya klik 0 lagi, dia nggak bisa. Nah ini tujuannya penggunaan if itu di sini. Nah ini codingnya seperti ini. Jadi kalau tampilnya 0, maka ini langsung masuk ke dalam sini. Jadi 0, kemudian kalau tidak, ini ditambahkan dengan yang lain. Hasilnya ini. Berikutnya, kita sudah dapatkan cara menambahkan panel. Sekarang kita akan urusi yang clear plus
kurang kali bagi, kita tambahkan di sebelahnya, yaitu sama dengan, kita tambahkan di dalam sini, Alt Shift, kemudian panah bawah, yang di dalam sini kita isi dengan sama dengan, kita Ctrl S. Sekarang kita akan mengambil yang di dalam kelas BTN Math. Kita ke kalkulator.js, kita akan copy dari sini, klik kanan, kita copy, kita paste di bawahnya sini, nggak apa-apa. Kita BTN ini kita isi dengan Math, berarti di dalam sini kita ambil yang BTN Math, kita copy kelasnya, kita taruh di dalam kalkulator.js. Nah ini, Ctrl V, kita Ctrl S. Kemudian kita akan coba lihat menggunakan console.log. Kita buat console.log, kita ambil yaitu variabel math di dalam sini. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Nah ini dia sudah dapatkan 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah dapatkan ini. Untuk isinya, misalnya yang kelima ini, isinya kita lihat di dalam inner HTML. Nah ini inner HTML-nya adalah sama dengan, kemudian inner text-nya juga sama dengan. Sekarang kita akan bikin di dalam sini, yaitu kita akan buat di bawahnya sini, kita akan buat menggunakan on click seperti ini. Di dalam sini kita bisa melihat indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4. Kalau 0, kita akan lihat di dalam inner HTML-nya. Inner HTML-nya adalah clear. Clear berarti cara pembuatannya adalah ini indeksnya ke 0. Berarti kita tambahkan di bawah sini, nama ininya adalah math, kemudian indeksnya adalah 0, kemudian kita kasih tambahan seperti ini, nomor indeks, kemudian on click, kita tambahkan di dalam sini dot on click, sama dengan kita buat function anonymous. Kita hapus name-nya, parameternya juga kita akan hapus seperti ini. Kemudian kita isi, begitu dia clear berarti kita akan buat tampil dot value, kita isi sama dengan petik-petik 0. Kita Ctrl S, kita akan coba tes 1. Misal di dalam sini saya masukkan angka 23, kalau saya clear dalam sini dia 0. Kalau saya masukkan 0 ini nggak bisa, saya 10, saya clear, nah ini dia sudah jadi 0. Kita sudah dapatkan clear. Sekarang kita akan masuk ke yang pertama, yaitu tambah. Nah untuk tambah saya akan buat sebuah variabel. Di dalam sini saya akan beri nama let pilihan. Yang pertama kita isi dulu dengan 0. Kita Ctrl S. Kemudian di bawahnya sini saya akan copy saja, Ctrl C. Nah ini saya akan buat di dalam sini yang pertama yaitu 1. Ini kita akan tambahkan, kita isi pilihan yang dipilih adalah kita akan buat tambah. Kemudian console.log, kita masukkan variabel pilihan. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Kalau saya klik tambah, maka keluar dalam sini tambah. Jadi variabelnya isinya tambah. Sekarang kita akan copy saja. Kita copy mulai dari math sini. Yang ini berarti 2, yaitu kurang. Jadi ini urutannya sama. 0, 1, 2, kurang. Jadi kita isi dengan kurang. Kemudian kita Ctrl S. Kita paste lagi bawahnya, kita isi yang ketiga yaitu kali. Kita Ctrl S, kita cek dulu. Kalau saya klik ini tambah, kurang, kali, nah ini belum, berarti kita tambahkan bawahnya yaitu bagi 3, berarti dalam sini yaitu 4.
Ctrl S, bagi, kemudian sama dengan ini kita isi dengan yang kelima, yaitu sama. Supaya nggak panjang-panjang, kita isi dengan sama. Kalau ini clear, ini tambah, kurang, kali, bagi, kemudian sama. Kita sudah dapatkan kalau diklik ini maka akan tampil konsol lognya seperti ini. Berikutnya adalah untuk perkalian, jadi misalnya ini 10, ini kali 2. Nah ini, jadi kali 2 itu terdapat nilai yang sebelum dan sesudah. Jadi sebelum tanda tambah atau kali atau kurang atau bagi, dan sesudahnya. Jadi misalnya ini 1 tambah 2, 1 tambah 2, maka ditambahkan dengan ini. Jadi kita tambahkan, begitu ditambah, hasilnya adalah X dan Y. Jadi kita tambahkan X itu sebelum kita menekan tambah, dan Y sesudah kita menekan tambah. Berarti kita tambahkan di dalam sini, kita membuat sebuah variabel, yaitu let X, kemudian let Y. Nah, let X dan let Y. Let X itu sebelum, dan let Y itu sesudah. Jadi sebelum salah satu tombol. Jadi salah tombol itu ada tambah, kurang, kali, bagi. Jadi sebelum ini kita akan tambahkan nilai yang tampil di dalam sini. Misalnya ini 10. Nah ini 10 ini waktu kita ini dia akan kesimpan di dalam X-nya. Berarti kita akan tambahkan di dalam tambah ini, yaitu X sama dengan tampil dot value. Kemudian yang di dalam sini kita isi dengan X. Kita Ctrl S, kemudian kita ambil contoh seperti ini. Misal saya klik 1, kalau saya klik tambah, maka dalam sini 1. Kalau saya clear, misal saya ini 10, kemudian saya klik tambah, maka dia akan tampil 10. Nah ini kita akan kopikan saja ini. Kita Ctrl C, kita copy yang ini, konsol ini kan kita hapus. Kita ganti untuk ceknya. Nah, X-nya kita simpan di dalam sini. Yang sama tidak perlu, kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Jadi kalau saya klik 2, kalau saya klik kurang, maka di sini 2. Kalau saya klik kali, di sini 2. Saya klik ini 2. Baru nanti saya klik sama dengan, sama ini dia akan memasukkan nilai ini ke dalam Y. Jadi tambah, nah ini begitu diklik tambah, maka ini 2, kemudian nilainya baru nanti ditambahkan lagi. Berikutnya adalah setelah klik ini disimpan di dalam value, klik tambah, kemudian langkah berikutnya adalah yang di dalam sini. Ini tampil dot value-nya. Dot value kita akan isi dengan 0. Ctrl S, Ctrl C. Ini kita akan isi dengan tampil dot value sama dengan 0. Nah ini sudah. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan coba yang sama. Kalau yang sama ini kita isi, kemudian kita akan copy, Ctrl C. Begitu yang sama ini, kita isi X ini dengan Y. Kemudian di dalam sini kita isi console.log. Kita tes. Log, kita isi Y. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kalau saya klik 10, kemudian ini sama, maka ini akan tampil di sini 10. Nah, berikutnya kita akan buat sebuah function kalkulator. Kita taruh di dalam sini, yaitu function. Kita isi dengan nama kalkulator. Kalkulator. Di dalam sini parameternya kita akan isi dengan pilihan.
pilihan. Kemudian sebelum jalankan function ini kita lakukan if dulu. If kalau pilihan tidak sama dengan 0, kita Ctrl S, perhatikan di dalam sini. Jadi dia tidak boleh 0. Kalau dia tidak 0 berarti isinya kan cuman hanya tambah, kurang, kali, bagi, sama. Nah, di dalam sini if pilihan tidak sama dengan 0, maka kita akan buat di dalam sini switch key-nya adalah pilihan, value-nya case, di dalam sini tambah, maka hasilnya adalah kita akan buat di dalam sini hasil sama dengan X ditambah Y. Kita Ctrl S. Nah, ini case, ini defaultnya bisa kita hapus. Case tambah, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi, tambah, kemudian di sini kurang, kemudian di sini kali, dan di dalam sini bagi. Kita Ctrl S. Nah, kurang berarti X min Y. Kalau kali berarti plusnya kita ganti dengan ini. Kalau bagi berarti kita ganti dengan ini. Kemudian function ini dia mempunyai return. Kita taruh di bawah sini, yaitu return. Returnnya ada di dalam if. Return yaitu kita isi dengan hasil. Kita Ctrl S. Nah, ini function ini akan mengeluarkan sebuah return yaitu hasil. Nah, di dalam sini yang pilihannya ini sudah kita pakai, kemudian console.log.y ini kita akan ganti dengan di dalam sini yaitu tampil.value. Kemudian ini kita isi dengan memanggil kalkulator ini, function kalkulator, kemudian isinya adalah pilihan. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. 1, kemudian tambah 2 sama dengan, nah ini hasilnya 1, 2. Ini bentuknya masih string. Sekarang string ini akan kita ubah ke dalam float. Caranya di dalam sini kita akan buat konversi dari string ke float, yaitu parse float, kemudian buka kurung. Nah, ini X, ini kita Ctrl X, kita pindahkan ke dalam kurung. Kemudian di dalam sini juga kita buat parse float, kita isi Y-nya ada di dalam kurung. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita copy saja. Ini merubah dari string ke float. Jadi ini bisa kita copy. Kemudian ini kita tandanya kita ganti. Ini sama. Kemudian kita tinggal ganti tandanya ini dengan kali. Kemudian yang di dalam sini bagi, ini juga kita konversi ke dalam float. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat hasilnya sekali lagi. Kalau saya klik clear, 1 ditambah 2 sama dengan, nah ini 3. Kita clear lagi. Kemudian 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kita clear lagi. Nah, supaya ini ada proteksi, kalau kita clear maka pilihannya kita akan isi dengan 0. Jadi kalau kita clear dalam sini, pilihannya kita isi dengan 0. Kita Ctrl S. Jadi kalau kita menggunakan clear berarti nanti isi pilihannya 0, dan yang di dalam sini pilihannya yang dijalankan kalau dia tidak 0. Di matematikanya hanya dijalankan ketika dia tidak 0. Kita contoh lagi. Kita ambil 30 kali 2 sama dengan, nah ini 60. Kemudian kita clear lagi, kita isi 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Ini kita sudah bisa mendapatkan program menggunakan kalkulator. Jadi kita sudah bisa membuat aplikasi menggunakan JavaScript untuk membuat kalkulator. Nah, ini bisa kita hilangkan yang
console log yang di dalam sini. Kita kontrol, kemudian garis miring, kita kontrol S. Kita sudah bisa belajar untuk membuat kalkulator dengan cara yang sederhana menggunakan query selector all. Nah, dalam sini yang perlu diperhatikan adalah cara memanggil button ini menggunakan ini. Kemudian yang di bawahnya kita menggunakan model tanpa menggunakan loop di dalam for. Jadi kita cukup memanggil indeks-indeksnya. Indeks ke 0 ini untuk clear, dimana tampil .value-nya kita isi dengan 0 dan pilihannya kita isi dengan 0. Kemudian yang dalam sini on click untuk tambahnya, yang di indeks ke 1 atau di staples yang ke 1 kita isi dengan tambah. Kemudian kita simpan dalam variabel X. Nah, begitu kita klik sama dengan, maka Y-nya akan diisi dari tampil.value. Kemudian tampil.value akan memanggil function kalkulator yang isinya adalah pilihan yang diambil dari variabel ketika mengetik tombol untuk operasi bagi, kali, tambah, kurang. Nah, itu cara pembuatan dari kalkulator. Nah, silakan dicoba. Terima kasih. Kita ke video berikutnya.